Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips yaitu cara menanam lalapan antanan ternyata bisa dijadikan tanaman hias semacam ini teman-teman ya. Nah, ini cukup keren kelihatannya. Nah, sekali lagi ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui lalapan antanan semacam ini yang banyak sekali dijumpai dan tumbuh di mana-mana. Ada yang suka memakannya lalapan ini dan ada yang tidak suka. Nah, untuk yang tidak suka, mungkin lalapan ini bisa dimanfaatkan daripada dibuang. Kita gunakan sebagai tanaman hias di pekarangan rumah kita semacam ini. Bisa teman-teman lihat, oke, dan bisa teman-teman bisa menata lebih dari ini mungkin ya untuk merapikannya. Ini belum rapi, dan bagaimana cara penanamannya dan cara pengambilannya lalapan antanan ini yang liar di pekarangan kita. Oke, kita sama-sama saksikan videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan lupa tolong diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini dan komennya ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ataupun tombol merahnya dan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman semua ya, kita langsung saksikan bagaimana cara pengambilannya. Karena lalapan antanan ini adalah tanaman liar yang banyak kita jumpai di mana-mana. Daripada kita buang dan kita bersihkan, lebih baik kita jadikan sebagai tanaman hias semacam ini untuk memperindah pekarangan rumah kita. Oke, kita sama-sama langsung. Nah, inilah teman-teman semua. Ini adalah tanaman lalapan antanan yang numbuh liar di halaman rumah. Ini sebetulnya tidak sengaja ditanam. Cuman dibiarkan lama-kelamaan ternyata rimbun semacam ini. Nah, ini daripada kita buang, daripada kita bersihkan, lebih baik kita tanam dan kita tata sebagai tanaman hias di halaman rumah. Mungkin ini menambah keindahan di halaman ataupun pekarangan rumah kita. Nah, dalam pengambilannya ini harus hati-hati dan harus terbawa semua akarnya. Jadi tanaman ini nantinya tidak akan mengalami layu dulu walaupun terbawa langsung dengan akarnya. Nah, semacam ini bisa teman-teman lihat, dan ini bisa ditarik kalaupun sudah dicongkil akarnya menggunakan golok ataupun apa saja. Dan kita sediakan tempat ataupun wadah yang untuk membawanya. Ini saya menggunakan pengging macam ini teman-teman ya, macam ini. Dan ini saya ambil semua ini, yang nantinya bisa kita pilih yang mana yang bagusnya dan yang jeleknya kita buang. Nah, macam ini teman-teman ya. Nah, pada pengambilannya tanaman antanan ini usahakan di sore hari ataupun di pagi hari, di saat cuaca dingin. Dan sebelum pengambilan usahakan tanaman antanan ini disiram dulu supaya tetap segar waktu pengambilannya. Nah, ini teman-teman ya, setelah antanan ini kita ambil, ini bisa kita kelompok-kelompokan macam ini ya, boleh diikat supaya gampang penanamannya. Macam ini ya. Kira-kira sebesar ini aja. Nah, bisa kita ikat di sini.
pakai tali rapia saja supaya enak dalam penanaman. Kayak ini. Setelah ini kita taruh di air supaya dingin dan supaya segar. Nah ini juga sama, kita bikin aja biar banyak. Lalapan antanan ini cukuplah banyak dan pada numbuh di mana-mana. Jadi tanaman liar ya. Walaupun kita tidak menanamnya, tanaman ini sangatlah banyak. Dan kalaupun ini ditanam, sangatlah gampang. Cepat berkembang biaknya dan cepat memperbanyaknya. Nah, kenapa ini dijadikan hiasan? Sekali lagi sahabat teman-teman semua ya. Karena mungkin teman-teman banyak yang tidak suka sama lalapan ini. Nah, bisa kita jadikan hiasan daripada dibuang, daripada kita buang. Oke, kita simpan di air semacam ini. Ini saya udah bikin beberapa ikat macam ini, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini kalaupun udah ditaruh di air, ini kelihatannya segar semacam ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kalaupun udah menanam, nah kalaupun sudah mengikatnya beberapa ikat, sediakan juga media wadah atau pot untuk penanamannya. Di sini saya menggunakan ini baskom kecil ini ya, karena ini udah bolong bawahnya. Cuman di sini saya menggunakan ini juga sabut kelapa. Maksudnya ini supaya keadaan tanah yang kita taruh di sini ini selalu bisa menampung air. Karena ini akan ditaruh di tempat yang panas. Nah, setelah ini disimpan sabut kelapa macam ini teman-teman ya. Ini sabut kelapa ini. Kita langsung kasih tanah saja. Di sini saya udah mempersiapkan tanah, campuran tanah, yaitu tanah biasa ini dengan pupuk kandangnya. Di sini ada. Nah, macam ini ya. Maksudnya nanti si akar-akarnya itu akan kuat mengikat memegang ke sabut kelapa ini teman-teman ya. Jadi nantinya akan kuat menyatu. Kita ambil antanannya yang sudah kita rendam di air tadi ya. Kita tanam saja di pinggiran ininya macam ini supaya meleleh keluar teman-teman macam ini. Ini pendek, kita cari yang panjang dulu. Macam ini. Jadi akan kita tanam beberapa tingkat ini teman-teman, maksudnya. Ini tingkat yang pertama yang ini bagian bawah. Nah, ini kasih tanah lagi di sini, gundukan tanah supaya menggundung macam ini. Kemudian kita tanam tingkat yang keduanya, macam ini bisa kita tanam di sini.
ini tingkat yang kedua. Jadi dalam penanamannya persis seperti tadi, tingkat yang pertama kita timbun, ini nanti akan ke atas ini. Nah, macam gini ya. Nanti kalaupun udah segar lagi, ini pasti akan tegak ini nantinya. Oke, saya ini. Yang kasih di sini satu lagi. Nah, macam ini ya. Kemudian ini untuk yang ke atasnya, ini walaupun meleleh ke pinggir nggak apa-apa teman-teman ya, karena nanti juga dia akan tegak sendiri macam ini nantinya. Kita kasih tanah di sini. Ya, dan ini kita diamkan dulu di tempat yang teduh biar segar dulu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, ini jangan dulu disimpan di tempat yang panas, kita simpan dulu di tempat yang teduh kurang lebih 24 jam. Itu pun 1 hari 1 malam, biar ini nanti akan tegak dulu semua. Kalau udah tegak baru kita pindahkan ke tempat dimana mau kita simpan. Lalapan antanan ternyata bisa dijadikan tanaman hias seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, sekali lagi ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui lalapan antanan semacam ini yang banyak sekali dijumpai dan tumbuh di mana-mana. Ada yang suka memakannya lalapan ini dan ada yang tidak suka. Nah, untuk yang tidak suka, mungkin lalapan ini bisa dimanfaatkan daripada dibuang. Kita gunakan sebagai tanaman hias di pekarangan rumah kita. Semacam ini bisa teman-teman lihat. Oke. Dan bisa teman-teman bisa menata lebih dari ini mungkin ya untuk merapikannya. Ini belum rapi.